Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali ketemu lagi kita hari ini di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Saya Nina Amelia kembali hadir. Pastinya hari ini saya bersama my best partner always and always, ada Bapak Nyoto. Beliau adalah seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena. Gak terasa waktu berjalan begitu cepat dan kita ketemu lagi ya. Bentar lagi Panjat Pinang. Oh iya, pantesan tadi saya lihat ya Pak Nyoto udah beli itu tuh celana kolor tuh. Buat manjat pinang. Saya biasanya manjat pohon toge. Biar kalau misalnya kena oli kan ganti lagi Iya. gitu kan. Oke, kabarnya hebat ya hari ini, sehat ya Pak Nyoto. Spiderman juga nggak bisa tuh kayaknya panjat pinang ya, kan licin. Spiderman mah kagak usah manjat, Oh, tinggal iya, tarik pakai cius tarik. gitu Lupa doang. saya. Kagak tahu soal mantan pacarnya Iya. Spiderman. Oke, hari ini Jiwan Lovers kita mau bahas sesuatu yang uhui banget deh. Ini jadi masalah bagi setiap orang ya. Karena seringkali kita tuh males banget Kak udah ngomongin usia, ngomongin tua, kesel banget gitu ya. Karena semangatnya masih maunya muda terus. Nah, kita bahas hari ini tema kita adalah menghambat penuaan gitu. Iya, sebenarnya saya pengen bahas tentang makanan penyebab penuaan gitu ya. Tentang advanced glycation and product. Makanan menyebabkan kita menjadi cepat tua. Gitu. Oh, jadi ada makanan yang bisa bikin Ada. cepet tua, ya nggak cuma di PHP doang yang bikin Betul. cepet tua ya. Oke, untuk Anda, Ziman Lovers yang nanti pengen bertanya, berinteraksi, boleh langsung WhatsApp saja di 081511103103 081511103103. Oh iya, memang dulu saya pernah sempat ngobrol sih Pak Nyoto sama seorang dokter, katanya gini, lu tuh ya mesti jangan makan banyak karbo, jangan makan gula, jangan makan lemak gitu. Itu bikin kita jadi tetap awet muda. Emang iya Pak Nyoto? Sebenarnya sih ini ada pendapat ya, kan ada kalau orang makan itu kan kita lihat dari manusia itu klasifikasinya apa. Kalau pemakan daging namanya karnivora, betul ya? Kemudian ada pemakan tumbuh-tumbuhan herbivora. Kemudian lagi ada yang bilang omnivora manusia. Tapi ini pendapat Dr. Douglas H. Graham ya. Dia mengatakan bahwa secara alami manusia itu seharusnya frugivora. Apa itu frugivora? Frugivora itu adalah sebenarnya harusnya pemakan buah gitu. Oh, kenapa begitu? Nah, kalau kita ikuti kodrat kita sebagai pemakan buah, sebenarnya kita lebih awet muda, segar bugar sampai di usia berapapun. Ya, jadi kebanyakan orang itu cepat mengalami proses penuaan karena kebanyakan manusia modern itu konsumsi makanan yang dimasak, dipanaskan lebih daripada 42 derajat Celcius sehingga enzim yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pencernaan kita itu hancur karena semua makanan hidup dari buah-buahan, sayur-sayuran, herbal-herbalan gitu ya, yang dipanaskan lebih daripada 42 derajat Celcius, zat enzimnya yang fungsinya membantu pencernaan sampai ke tingkat seluler itu rusak. Oh, Gitu. jadi maksudnya makan yang makan bahan makanan yang betul-betul asli ya, Iya. nggak usah pakai dimasak-masak, itu lebih sehat. Jadi kata dokter Graham tadi ya, fakta bayi baru lahir tidak butuh makanan yang dimasak sebenarnya. Karena manusia itu tidak butuh perangkat masak yang diciptakan oleh manusia, kata dia. Jadi kalau bisa kita makan untuk hidup, jangan hidup untuk makan. Gitu. Kalau saya hidup buat talk show. Oh gitu ya. Karena habis talk show kita baru bisa makan. Betul banget. Jadi Oke. eat to live itu artinya ya, eat to live, kita makan untuk hidup. Jadi kita makan itu untuk kita bisa panjang umur. Tapi kebanyakan orang hidup untuk makan. Jadi dalam hidupnya itu cari kuliner apa yang paling enak, yang bisa dia nikmati agar bisa ya buat kehidupan dia sih. Jadi pola makan live to eat inilah akibatnya orang mengkonsumsi makanan tanpa dia menjadari makanan itu berbahaya atau tidak dengan kesehatan dia, seperti itu. Oh, oke. Jadi artinya gini,
Ya memang hidup itu butuh makan, Betul. ya, tapi bukan makan hidup untuk makan, ya, tapi makan buat hidup. Tapi kan nggak bisa begitu juga, Pak Nyoto. Jadi kalau kita cerita dari Dr. Janet Burnson gitu ya, Ray Destrange itu orang ahli nutrisi dan dokter dan ahli nutrisi yang kiblatnya itu melihat bahwa manusia itu tidak perlu sakit sebenarnya kan. Jadi mengatakan jadikanlah makananmu sebagai obat. Kalau bahasa kerennya, let food be your medicine. And medicine be your food. Ya kan? Nah, apa sih obat-obatan yang bisa kita makan alami? Yaitu obat-obatan dari alami, yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran seperti itu. Itu automatically bisa jadi obat, buah dan Iya, sayur itu. jadi penyebab penuaan dini itu dari teori Advanced Glycation and Product ya. Jadi kalau saya cari AGES gitu ya, AGES Advanced Glycation and Product, itu ternyata literatur yang bahasa Indonesia sedikit sekali. Oh, Jadi kalau gitu nggak kalau- apa-apa, nanti Pak Nyoto juga was ya habis gitu ini ya. ya. Saya Kebanyakan mau break bahasa dulu, Inggris. mau cari kamus ya, Oh, biar nanti betul. kalau Pak Nyoto ngomong saya tahu. Betul. Oke, baik, nanti kita lanjut lagi ya. Ziman Lovers, pastinya Anda yang pengen berinteraksi boleh WhatsApp di 081511 103 103. Kita kembali setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, acara ini bisa Anda ikuti di radio kesayangan Anda seminggu sekali pastinya ya, di weekend gitu sambil quality time dengan family. Anda dengerin insight yang sangat luar biasa sekali buat kesehatan kita. Namanya Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Ini persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Dan hari ini kita masih bahas mengenai memperlambat penuaan dini gitu ya, yang berhubungan dengan makanan sebetulnya. Tadi Pak Nyoto udah cerita tuh. Jadi hidup itu bukan buat makan, tapi makan buat hidup. Makanya nggak salah juga kalau ada pepatah, mulutmu harimaumu gitu ya, Pak Nyoto ya. Tapi itu Gitu. biasanya buat orang yang suka apa ya, kalau menurut Suka harimau? gosip ya. Suka gosip. Tapi kan harimau juga Baik, menggerogoti betul. tubuhku. Oke, nah makanan-makanan jenis apa sih yang secara signifikan itu berpengaruh terhadap percepatan penuaan, Pak Jadi Nyoto? kita bahas tentang Advanced Glycation and Product itu sebenarnya adalah makanan kita kalau banyak mengandung gula. Gula itu kan bukan berarti gula sederhana ya seperti gula putih, cuma juga karbohidrat, ya kan? Karbohidrat seperti tepung-tepungan. Sekarang beras putih juga semakin putih makin karbohidratnya, makin banyak gulanya. Itu kalau makanannya dicampur dengan protein atau yang makanan mengandung kadar lemak tinggi, itu bisa menjadi makanan yang disebut Advanced Glycation and Product. Dia akan menjadi karamel, jadi glikasi. Ternyata makanan itu kalau karbohidrat dicampur sama protein, itulah yang menyebabkan terjadinya radikal bebas di dalam tubuh. Jadi proses glikosilasi. Ya, pengikatan gula terhadap protein dan lemak. Akibatnya pengikatan gula dengan protein dan lemak ini menyebabkan radikal bebas, proses oksidasi atau pengkaratan di tubuh kita. Jadi kalau udah masuk ke dalam saluran pencernaan, otomatis kan protein yang sudah gula yang sudah terikat dengan protein tersebut yang disebut AGES atau Advanced Glycation Product ini, dia menjadi radikal bebas, ya kan? Nah, akibatnya dia akan merusak semua sistem dalam tubuh. Dia merusak sistem peredaran darah kita dari yang pembuluh darah besar sampai pembuluh darah kecil. Dan kemudian akibatnya apa? Dia juga merusak sistem di mana suatu saat sel-sel kita yang butuh gula itu pintunya nggak bisa kebuka untuk menangkap gula, disebut lama-lama diabetes. Resistensi insulin. Oke. Jadi penyebab penuaan itu karena penyakit diabetes resistensi insulin, kita konsumsi makanan yang banyak mengandung gula ditambah dengan protein. Jadi kita bisa tahu dong kalau kita makan yang mengandung nasi terus banyak lauknya itu daging merah, daging kambing, daging sapi, daging apa lagi ya, daging kuda ya kan. Pokoknya semua protein. Nasinya banyak, kita nggak ada makanan hidupnya untuk netralisir, tidak ada seratnya, tidak ada buah-buahannya, hanya konsumsi makanan protein plus karbo. Otomatis itu kalau konsumsi jangka panjang menyebabkan proses
pengerusakan di tubuh kita karena kita menciptakan radikal bebas atau Oke. oksidasi di seluruh tubuh kita. Tadi sih Nah. analoginya sih karena menjadi bentuknya karamel, ibarat kata kalau masuk ke pembuluh darah jadi flek-flek, plak-plak gitu ya, karena pekat ya, Pak? Iya, tapi bukan pekat akibat LDL nempel di pembuluh darah ya. Pembuluh darah kita menjadi pekat dan tubuh kita tidak bisa mencerna secara optimal karena kita enzimnya untuk menggoreng makanan kita nggak konsumsi, kita cuma konsumsi karbo plus protein. Seandainya pun kita konsumsi serat, seratnya yang sudah dimasak kan kebanyakan Nggak maksimal pakai ya? sayur-sayuran apapun tapi yang sudah dimasak mungkin masaknya berkali-kali sehingga kadar enzimnya sudah nggak ada, cuma ada seratnya pun juga sedikit. Akibatnya jangka panjangnya itu yang kita khawatirkan bisa apa? Ya penyakit diabetes tipe 2 atau resistensi insulin. Oke. Lah kalau makan nasi nggak pakai lauk gimana dong Pak Nyoto? Masa Nah. makan nasi pakai kol doang? Kan nggak enak. Nah sekarang kita mesti tahu konsumsi makanan mana karbohidrat yang baik dan karbohidrat yang buruk. Dan protein baik dan protein, Protein buruk. baik dan protein buruk, ya kan? Kalau kita konsumsi makanan yang enak, ya kenyataannya sih memang orang yang tiap hari makan enak terus dan makanannya instan terus itu dalam tempo nggak jangka panjang deh. Jangka menengah aja banyak sudah kena penyakit degeneratif, hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, kemudian juga lama-lama jantung koroner, juga stroke, bahkan munculnya di kepala 4 karena dari kepala 2 sampai kepala 3 hobinya konsumsi makanan yang enak-enak, karbohidratnya tinggi, proteinnya tinggi, penyedapnya banyak, pengawetnya banyak dan itu makanan yang biasa kita temui di era modern zaman sekarang. Karena semua orang berlomba-lomba bikin industri kuliner yang mudah dinikmati oleh masyarakat banyak. Emang mikirin kesehatan orang lain? Enggak lah, yang penting makanannya laku. Nah kita sebagai orang yang tiba-tiba kecanduan dengan makanan zaman modern, kok tiba-tiba di kepala 3 sudah kena diabetes, kena hipertensi, kena kolesterol, kena jantung koroner. Karena kita konsumsi makanan yang banyak karbohidrat, plus banyak proteinnya, bahkan proteinnya mungkin hormonnya hormon suntikan semua. Banyak pengawet, perasa, pewarna, tapi tidak ada serat-serat dan buah-buahan dan sayur-sayuran yang harusnya untuk netralisir glikolisasi tersebut atau Oke. radikal bebas yang kita ciptakan tersebut. Nah, Oke, berarti memang ya jangan cuma dimanjain lidahnya dong ya. Iya. Harus cerdas dong, makanan-makanan mana yang ini memang punya manfaat dan menyehatkan tubuh kita. Memang sih ada hikmahnya juga sih kalau kita makannya itu nggak mewah-mewah ya, yang sayur-sayur. Memang sih karena nggak bisa beli sih Pak Nyoto, ternyata Oh malah gitu. lebih sehat ya. Oke, nah kita mesti smart memang Ziman Lovers bahwa apa yang kamu masukin nih ke bibir ini nih semua punya kontribusi buat tubuh kita. Nah, mesti hati-hati. Makanya nanti juga akan ada loh kalau udah kadung Pak Nyoto sih ketemu saya umurnya udah 40 nih gimana dong? Nah, ada ya ada caranya. dong solusinya. Oke, nanti kita lanjut lagi sih Ziman Lovers ya. Stay di sini, kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, dan Amelia masih bersama Bapak Nyoto Setianto. Beliau adalah seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Dan kita masih di talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Bahasanya hari ini seru ya, jadi makanan-makanan apa sih yang memicu percepatan penuaan? Ternyata ada loh. Kalau selama ini kan kita kan nggak terlalu peduli ya, boro-boro mikirin pokoknya yang instan aja deh, jangan cepet deh. Terus nih mama-mama yang semua katanya wanita karir gitu ya, nggak sempet masak, udah deh pokoknya makannya pada beli-beli dan ternyata itu adalah tabungan keburukan ya buat tubuh kita. Dalam usia-usia tertentu nanti akan muncul kemudian penyakit-penyakit degeneratif. Nah, kita bahas kali ini, silahkan yang ingin bertanya boleh WhatsApp di 081511103103. Pak Nyoto, tadi kan udah saya bilang tuh, ini udah kadung Pak Nyoto. Saya udah makan itu yang namanya itu udah puluhan tahun. Beneran nih, encok ya kan? Iya. Berdiri kunang-kunang ya kan? Mesti pakai tongkat. Pak Nyoto sih bukannya dari dulu ada acara ini. Terus gimana dong? Ya memang katanya nih setiap bayi yang lahir itu pasti udah punya expired date-nya masing-masing gitu Oh iya, kan. betul. Tapi expired date itu kan sebenarnya tergantung kita kalau kenyataannya mau dipercepat atau diperlambat. Apakah makanan yang kita konsumsi itu sebenarnya racun yang kita tanpa sadari
atau sebenarnya makanan yang membuat kita itu tetap lebih awet, segar, bugar. Contoh kalau kita punya kendaraan, memang kalau dari pabriknya bilang ini mestinya bensinnya Pertamax ya. Aduh, Pertamax mahal, udah deh jangan pakai Pertamax gitu kan, pakai minyak tanah misalnya. Lebih murah misalkan, tapi kan mobilnya jangka waktunya lebih pendek. Nggak bisa jalan juga kali Iya, ya. mungkin bisa jalan tapi ngebul kali ya. Naik mobil masak air. Iya, jadi artinya apa? Kita pun juga sama. Kita konsumsi makanan yang kita makan itu harus membuat tubuh kita itu mampu untuk melengkapi semua kebutuhan kehidupan kita akan nutrisi. Tubuh kita itu butuh makan makanan, karbohidratnya karbohidrat baik. Contoh, karbohidrat yang baik itu seandainya mengandung gula, ya. Anggaplah gulanya itu dari buah-buahan, fruktosa ya. Bukan glukosa. Kalau glukosa itu disaring-saring jadi cuma gula murni, namanya glukosa. Itu biasanya diikat dengan serat. Jadi contoh kalau kita makan pisang, apapun jenis pisangnya itu dia banyak seratnya. Kita konsumsi talas, kita rebus, singkong kita rebus, baru kita makan. Jangan mentah-mentah kita makan keras gitu ya. Itu kan seratnya banyak. Jadi tubuh kita itu mencernanya lebih mudah, dan dia punya gula itu rilisnya atau keluarnya pelan-pelan, nggak banjir di dalam darah. Oh, Cuma nggak kayak kalau nasi ya? kita makan nasi, sekali makan nasi langsung banjir di dalam darah, gula kita langsung kalau kayak motor-motor kalau lagi sore itu kan langsung berebutan ya, kayak gitulah, langsung banyak sekali gulanya di dalam darah. Pankreas pompa kuat-kuat insulin untuk nangkepin gula, untuk menurunkan gula. Tapi begitu semakin banyak gula dalam darah kita makin lapar, aneh ya. Oh. Jadi kalau kita makan nasi satu tumpeng, 2 jam lagi pasti lapar. Tapi kalau kita makan Singkong. karbohidrat yang ada seratnya, itu lebih lama laparnya. Karena ada seratnya itu Karena yang ada berkontribusi seratnya, ya. betul. Oke. Jadi kalau gitu umbi-umbian itu sehat ya? Itu sehat, tapi zaman sekarang siapa sih yang makan umbi? Rata-rata cari makanan yang sudah diproses. Kita makan roti, katanya sih dari gandum. Tapi roti gandum yang asli benar-benar dari gandum nih, itu keras. Buat mentung orang benjol, ya kan. Tapi kalau dijual nggak bakal laku. Jadi akibatnya apa? Gandumnya diproses, diperlunak, dipelembut pakai berbagai bahan kimia, jadi lunak sekali. Jadi kalau makan langsung hilang gitu roti putih. Bahkan coklatnya gandum jelek dibikin putih pakai pemutih. Ya artinya kita konsumsi lebih banyak bahan kimianya daripada gandumnya itu sendiri. Akibatnya konsumsi banyak yang putih-putih seperti roti putih, beras putih. Kok bisa kena autoimun? Karena sistem pencernaan kita rusak karena banyak terkontaminasi bahan-bahan kimia dari makanan yang enak-enak tadi. Nah, begitu pencernaan kita rusak, autoimun kita pun juga rusak. Imunitas kita rusak, jadi kita kena autoimun. Zaman sekarang kan gampang sekali orang udah kena alergi gitu ya. Alergi itu autoimun tingkat rendah gitu ya. Tadinya nggak punya alergi, lama-lama alergi. Alerginya bisa aja nggak macam-macam, ada cuma alergi karet ada. Begitu pakai celana yang mengandung karet, alergi gatel. Kena udara gatel, kena rumput gatel ya kan. Makan ini diare, makan debu bersin. Karena apa? Pencernaannya rusak karena kita konsumsi makanan olah-olahan yang sudah banyak bahan kimianya dibandingkan bahan aslinya sendiri. Dan itu sudah budaya zaman modern. Ngaruh banget ternyata ke imunitas ya. Nah, tapi saya tuh alergi sama orang ganteng loh Pak. Oh gitu ya? Seandainya aku ganteng. Alergi buat gak minta nomor WA-nya maksudnya. Oh gitu. Lanjut terus. Nah jadi artinya kalau kita ingin memperpanjang usia harapan hidup kita dan kita bisa segar bugar, nah kita mesti pilih-pilih makanan dong. Karbohidrat yang baik itu adalah pisang misalnya ya, singkong, ketela, waluh. Kemudian juga kita konsumsi jagung. Cari jagung yang benar-benar jagung lokal yang tidak ada genetically modified organik ya kan. Kalau kita jamur import itu kita nggak tahu, banyak udah direkayasa genetika ya kan. Kemudian kita konsumsi tales gitu kan. Nah, seberapa banyak kita konsumsi pisang? Kalau saya jujur, saya setiap pagi itu biasanya beli pisang. Oh gitu. Nah, pisangnya itu bisa untuk 3 hari. Ya kan, karena itu om saya yang di AU itu kan. Jadi kita makan pisang pagi, kadang-kadang malam juga saya konsumsi pisang. Ya, bagus sih memang ya pisang kan? itu. Nah, kemudian apalagi? Kita nggak bisa menghindari nggak makan daging. Siapa sih nggak makan daging hari gini? Cuma kebanyakan orang zaman modern itu tiap hari makan daging kebiasaannya. Karena kalau nggak biasa ada dagingnya nggak enak. Mau daging merah, daging ikan, daging apa ya kan. Nanti kalau saya kurang daging, kurang protein dong. Padahal nggak gitu-gitu amat kali, ya kan. Kita konsumsi daging, cari yang bagus. Nanti kita lanjutkan. Oke. Ada daging yang bagus loh. Daging apakah
itu? Yang tahu silahkan jawab. Oh salah ya. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, Ziman Lovers. Jangan lupa ya, yang pengen bertanya kita juga nanti akan jawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke 081511103103. Kita akan kembali lagi ya setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, enjoy the life, Ziman Lovers. Memang betul kita harus selalu menikmati hidup, tapi menikmatinya juga harus kualitasnya yang kita pilih gitu. Jadi nggak asal-asal aja gaplok gitu. Caplok nih bukan gaplok. Ya pokoknya kesana jalan makan lupa gitu bahwa ternyata yang kita asup itu adalah makanan yang nggak sehat. Ternyata ini mampu dan amat sangat merugikan buat tubuh kita karena akan terjadi penuaan. Penuaan tuh nggak hanya wajah ya, karena penuaan organ tuh juga terjadi ya Pak Nyoto ya. Iya. Oke, terima kasih banyak yang sudah bertanya. Saya mau nanya dulu nih Pak, kan udah kadung nih Pak gitu kan. Nah ada nggak sih yang bisa ngebantu itu semua biar ngilangin ya detox gitu ya, terus biar ya imun kita menjadi jauh lebih baik? Ya, jadi kalau kita sudah punya ciri-ciri kita mengalami proses penuaan, enzim kita udah berkurang, biasanya kita kan obesitas, berat badan kita naik, imunitas kita rendah, mudah alergi, nyeri-nyeri otot, kaku-kaku sendi, kelelahan kronis, kemudian muka banyak kerut-kerutnya, banyak flek-fleknya, kemudian kualitas tidur juga nggak nyenyak, susah buang air besar, sekalinya buang air besarnya diare, nggak beres deh pokoknya metabolisme kita. Nah kita rubah deh pola makan kita, jangan konsumsi makan nasi putih banyak-banyak, konsumsi makan buah-buahan yang karbonya bagus, seperti tadi kita sebutkan ya, makan daging merah kita kurangi, kita ganti daging ikan-ikan laut yang lebih banyak proteinnya, kan banyak tuh ikan laut air laut dalam yang lebih sehat dibandingkan daging merah, Banyak ya kan? antioksidannya juga ya Pak ya. Kemudian banyak makan buah-buahan deh. Berapa banyak kita makan buah sehari, ya kan? Makan nanas, pisang, mangga, pepaya, ya kan? Dan yang paling penting ada suatu suplemen. Ini sebenarnya sangat luar biasa sekali karena kalau kita konsumsi rutin, dia juga mampu untuk memperbaiki DNA kita atau DNA repair. Karena kandungannya ada buah nonifruktus dan penelitian tentang nonifruktus itu banyak sekali untuk memperbaiki sel-sel kita sampai ke tingkat DNA. Jadi tingkat DNA itu paling kecil dari sel dia bisa perbaiki. Jadi kalau kita pola makan dirubah, kita konsumsi Ziman rutin, ya kan? Lama-lama tubuh kita mampu meremajakan kembali semua sel-sel kita yang sudah hancur, rontok dan sebagainya. Cuma nggak ada yang instan, semua proses. Jadi bagi kita yang sudah punya masalah metabolic disorder, kerusakan sistem metabolisme, kadar gula darahnya sudah nggak normal, tekanan darah udah nggak normal, asam uratnya udah nggak normal, udah jantungnya juga detaknya udah nggak normal, kemudian juga udah sering untuk aktivitas juga udah lemah, ya kan, gampang capek, gampang ngantuk, imunitas rendah. Coba deh konsumsi Ziman rutin ya. Plus ya pola makannya dirubah. Semuanya harus berjalan saling mendukung gitu ya, kan. Integrasi. Apalagi yang sudah kena penyakit autoimun juga sama, pola makannya dirubah, konsumsi Zimannya intensif, fokus dan persisten. Nah, kita kalau lebih nyamannya lagi setiap bulan kita cek dong, kita punya kualitas kesehatan, kolesterol kita berapa, asam urat kita berapa, tekanan darah kita berapa, gula darah kita berapa. Kalau perlu kita cek juga kalau diabetes HbA1c-nya biar lebih valid gitu kan. Kemudian kita cek lagi metilguanidin, urium, kemudian juga kita punya albumin untuk ginjal, termasuk kita punya kondisi liver, kita cek semua. Nah, setelah kita cek hasilnya jelek atau bagus ataupun kurang bagus, harus kita perbaiki sampai benar-benar bagus dengan pola makan dan konsumsi Zimannya intensif. Nanti setelah akhirnya cek lagi hasilnya bagus apa enggak gitu ya. Gitu ya. Dan dikatakan Pak Nyoto konsumsi Ziman intensif itu sehari bisa 3 kali, masing-masing 5 tetes. Ya. Oke, yang penasaran beli Zimannya di mana? Nah, silahkan langsung WhatsApp saja di 0877 90.300 0877 90.300. Ada yang nanya nih Pak Nyoto. Tadi kan kita lagi ngomongin masalah daging nih. Dari Mbak Yani. Daging yang bagus, daging mentah itu ciri-cirinya kayak apa sih Pak Nyoto?
Kalau daging mentahnya kan saya pertama bukan tukang daging ya. Jadi saya kurang tahu daging yang paling bagus seperti apa. Cuma kalau kita habis Idul Adha ya kan, kita baru potong kambing, itu daging terbaik. Kenapa? Karena habis dipotong langsung di sate kan. Cuma kalau dimasukin kulkas dulu, Freezer dulu, dijadikan jadi frozen rusak ya. food, kasih garam lah, kasih apa biar awet, itu udah daging nggak bagus karena sudah diawetkan. Jadi Oke. kalau konsumsi daging yang baru fresh Segar langsung ya. kita konsumsi. Jangan yang dalam kaleng-kaleng ya kan, banyak tuh daging kaleng-kaleng, saya sebutin merek nggak berani deh. Itu malah mengandung karsinogenik karena pengawetnya itu yang menyebabkan kerusakan sistem metabolisme kita. Jadi daging yang bagus itu adalah daging yang masih fresh ya. Jadi belum masuk freezer, nggak ada tambah-tambahan. Jadi pasar-pasar itu masih bagus Iya. ya Pak ya. Oke, Oke. berikutnya dari Pak Yanto di Depok. Apakah Ziman ini bisa menjaga stamina pria sih Pak Nyoto? Ya, ini pertanyaan paling bagus ya. Sebenarnya stamina pria di usia berapapun tuh bisa tetap jantan sih ya, tangguh gitu ya. Tapi syaratnya nggak punya masalah kesehatan. Kalau dia nggak punya masalah diabetes, nggak punya masalah hipertensi, nggak punya masalah kolesterol, nggak punya masalah dengan penyakit-penyakit metabolisme, itu biasanya sampai usia berapapun oke, kan gitu. Cuma kalau dalam perjalanan dia kena diabetes kah, kolesterol kah, hipertensi kah, terus minum konsumsi obat-obatan, biasanya kemampuannya menurun. Nah, ini bukan ini ya, Mbak Nena, bukannya jorok ya, ini kata dokter Enggak, juga. ini kan ilmu Umur ya. 20 sampai 30 tahun itu disebut bayangan hidup. Jadi ngebayangin aja bisa hidup. Umur 30 sampai 40 tahun itu pandangan hidup. Dia biasanya Memandang mandang-mandang sudah dulu hidup. baru hidup. Kalau nggak Oke. mandang-mandang nggak hidup-hidup. Oke, terus Kemudian umur 40 sampai 50 itu pegangan hidup. Dipegang-pegang dulu baru hidup, ya kan? Kemudian umur 50 sampai 60 itu perjuangan hidup. Berjuang dulu baru hidup, gitu kan? Nah, setelah itu kesananya kenangan hidup. Pernah mengenang kalau pernah hidup kan gitu. jadi silakan isi kuesioner berikut ini Anda masuk Nah, dalam sekarang kategori yang mana? Ya kan? Stop. Habis itu Nanti minum dilanjut Ziman lagi. biar ini nggak sampai kenangan hidup. Oke. Oke, nanti kita lanjut lagi Ziman Lover. Jangan lupa yang mau dapetin Ziman, langsung saja pesan di 0877 90.300. Kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Bahagia, tersenyum, tertawa, itu bisa meningkatkan imunitas ya, Ziman Lovers. Makanya pada saat telepon Enak sama Pak Nyoto senyum aja, bahagia ketawa-ketawa gitu kan. Biar kita senantiasa sehat, ditambah ada asupan Ziman. Ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Kandungannya adalah dari buah-buahan yang memang terfilterisasi dengan baik, jadi nggak ada kandungan-kandungan kimianya, kemudian diproses dingin sehingga menghasilkan sebuah produk enzim yang mampu membantu kita buat mengatasi hampir semua penyakit gitu. Jadi kalau kemarin makanya udah yang nggak mutu itu bisa dibantu dengan asupan Ziman secara terus menerus ya, sehari 3 kali masing-masing 5 tetes. Oke, kita menuju kembali yang sudah bertanya ke TikTok saya juga ada ternyata ya dari Farezi. Kalau ngatasin mah bisa nggak tuh Ziman tuh Pak Nyoto? Ya bisa, cuma kalau punya masalah mah kita harus tahu ya yang harus dihindari untuk orang yang mah. Satu, orang mah itu jangan konsumsi makanan mengandung kafein, apalagi kalau perut kosong ya. Bagi perut kosong langsung ngopi, terus makan coklat ya kan. Kopinya kopi Medan, terus Keras minumnya ya. ketannya cabenya pedas, ya udah pasti kumat kan gitu. Habis itu besoknya mau ujian lagi, pikirannya beban. Nah akibatnya otomatis stres, jadi ya itu tadi mahnya kumat. Jadi kita hindari dulu pemicu-pemicu dari mah ya. Kemudian kita konsumsi Zimannya rutin. 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes pas mau tidur. Begitu kita konsumsi rutin, lama-lama kita punya pencernaan itu mampu mengatasi adanya bakteri, nah disebut Helicobacter pylori, pencetus mah, pencetus tukak lambung. Begitu sudah teratasi, lama-lama keluhan mah kita berkurang, lama-lama goodbye masalah mah. Tapi jangan sampai kita bandel-bandel lagi dengan makanan yang pemicu mah, makan yang pedes-pedes gitu, misalkan kopi yang kental-kental, kemudian juga begadang, konsumsi makanan yang rendah serat, konsumsi makanan yang pemicu mahnya kita berbanyak. Nah akibatnya ya
udah sembuh bisa sakit lagi, Oke. tergantung kita menjaga merawat kesehatan kita. Oke, Pak Resi, thank you. Mudah-mudahan menjawab. Ada pertanyaan lagi Pak Nyoto dari Rory di Jakarta. Pak Nyoto mau nanya nih, total kolesterol normal saya masih di bawah 200, tapi LDL-nya tinggi Pak, 110 gitu. Ada saran nggak nih? Nah biasanya mereka yang punya masalah dengan LDL tinggi itu kondisi livernya kurang bagus. Karena LDL juga diproduksi di liver. Jadi metabolisme livernya kalau ingin bagus ya pola makan kita juga tetap dijaga. Kemudian apalagi? Ya kita konsumsi ziman. Kenapa? Karena ziman itu kan kandungannya saripati, buah-buahan dan herbal. Fungsinya juga mampu untuk membantu kinerja liver dan mampu untuk membuat liver kita mampu meregenerasi selnya sendiri. Karena dia adalah antioksidan yang mampu sebagai hepatoprotektor, proteksi untuk hepar kita atau liver kita. Oke. Jadi konsumsi rutin, begitu liver kita membaik, biasanya LDL kita menurun, HDL lemak baiknya bagus, dan kita punya kolesterol total di bawah nilai yang berbahaya ya, di atas 200 mg per desiliter itu kan berbahaya. Jadi lebih rendah dari 200 mg tapi HDL-nya banyak, LDL-nya sedikit. Jadi kita bisa aman, nyaman karena kolesterol kita normal. Oke, begitu ya. Jadi pokoknya intinya sih di hati-hati ya kalau makan ya. Iya. Aku seneng loh kalau sekarang yang namanya umbi-umbian, kita budayain makan umbi-umbian ya Pak Iya. Nyoto ya. Makanya kan nggak, Kudanil kan nggak diabetes kan. Belum tahu ya, tapi dia obesitas kayaknya. Nah itu dia masalahnya. Dia Enggak, memang dia dari sananya obesitas dari lahir. Itu udah bawaan orok, susah ngomong. Oke, jangan lupa buat Ziman Lovers yang pengen dapetin Ziman, boleh langsung WhatsApp di 0877 90.300. Pak Nyoto, ternyata waktu kita sudah Oke, waktu habis kita loh. sudah mau habis. Cepat bener, Cepat baru mau sekali. goreng ubi nih. Iya. Jangan digoreng, direbus lebih sehat. Rebus saja ya, biar tetap sehat ya. Terima kasih banyak buat Ziman Lovers. Saya Nina Amelia. Saya Nyoto Stianto. Salam Salam sehat, awet muda bersama Ziman.